Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizalika Maulana, mahasiswa Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan memaparkan presentasi penelitian saya sebagai tugas besar 2 dari mata kuliah seminar hasil, di mana dosen pengampu mata kuliah adalah Profesor Dr. Insinyur Setio Budianto, ST, MT, IPU, Asian Engineering, Applied Engineering. Untuk judulnya, pendekatan self-supervised learning pada graph neural network heterogen untuk deteksi anomali dan gangguan pada jaringan listrik pintar dengan data tidak seimbang. Ya. Yang pertama, latar belakang dan urgensi, di mana urgensi ini ada 3 hal. Yang pertama ada transformasi energi, di mana ada pergeseran paradigma menuju smart grid atau listrik pintar yang mengintegrasikan cyber dan fisik atau CPS. Yang kedua adanya ancaman cyber, di mana peningkatan serangan cyber seperti false data injection atau FDI atau DDoS yang dapat melumpuhkan listrik. Dan yang ketiga adanya kebutuhan sistem, perlunya deteksi anomali yang cerdas karena metode konvensional seperti estimasi status tradisional gagal menangkap pola serangan yang dinamis. Kemudian integrasi antara HGNN atau Heterogeneous Graph Neural Network dan SSL atau Self-Supervised Learning merupakan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan deteksi anomali pada smart grid yang selama ini terkendala oleh kompleksitas struktur jaringan dan kelangkaan data serangan yang ekstrim atau masalah ketidakseimbangan data. Dengan memodelkan keterhubungan antar komponen listrik yang beragam melalui graph heterogen dan memanfaatkan teknik pembelajaran mandiri untuk mengekstraksi fitur tanpa ketergantungan pada label manual. Pendekatan ini mampu menghasilkan sistem deteksi yang lebih akurat, adaptif, terhadap pola serangan dinamis, dan efisien secara operasional bagi infrastruktur energi kritis. Untuk masalah utama, yang pertama adalah kompleksitas topologi, di mana smart grid memiliki struktur graf yang saling terhubung, seperti di generator, bus, dan beban, namun sering dimodelkan secara terisolasi atau homogen. Yang kedua, ketidakseimbangan data, di mana data serangan sangat jarang terjadi, kurang lebih 1% dibandingkan data normal, yang menyebabkan model cenderung bias. Yang ketiga, kelangkaan label, di mana proses pelabelan data anomali sangat mahal dan membutuhkan keahlian domain yang mendalam. Lalu solusi yang diusulkan di sini ada 2. Yang pertama adalah HGNN atau Heterogeneous Graph Neural Network menggunakan graph heterogen untuk menangkap karakteristik unik dari berbagai komponen listrik seperti pembedaan tipe node antara generator versus load. Dan SSL menerapkan self-supervised learning melalui pretext task untuk belajar dari data tak berlabel guna memperkuat representasi fitur sebelum tugas deteksi utama. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana merancang model deteksi anomali yang mampu menangani data heterogen dan tidak seimbang pada smart grid. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan SSL dengan HGNN untuk representasi data yang lebih bermakna. Dan yang ketiga, sejauh mana kombinasi SSL dan HGNN meningkatkan akurasi dan sensitivitas dibandingkan metode konvensional atau supervised. Untuk manfaat penelitian yang pertama di sini, membangun representasi graf heterogen dari data sensor smart grid. Yang kedua, dapat mengembangkan model deteksi anomali berbasis SSL HGNN yang tahan terhadap keseimbangan kelas data. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas model menggunakan metrik yang relevan untuk imbalance data, di mana menggunakan F1 score, precision, recall, dan AUC. Untuk batasan penelitian, dataset yang digunakan misalkan di sini ada IEE 14 bus atau 39 bus sistem dengan simulasi serangan. Jenis anomali yang difokuskan misalkan false data injection attack dan line false. Ketiga, tidak membahas implementasi hardware secara real time, hanya simulasi komputasi.
Untuk landasan teori, yang pertama adanya smart grid. Smart grid merupakan evolusi dari jaringan listrik konvensional yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan aliran listrik dan informasi dua arah. Secara teoritis, smart grid dipandang sebagai sistem cyber fisikal atau GPS, di mana komponen fisik infrastruktur listrik dan komponen cyber atau komputasi terikat erat. Keamanan pada GPS menjadi krusial karena gangguan pada ranah cyber dapat bermanifestasi menjadi kerusakan fisik. Menurut penelitian Ahmed dan Ahmad pada tahun 2023, smart grid modern sangat rentan terhadap serangan cyber karena luasnya permukaan serangan atau attack surface akibat banyaknya perangkat IoT dan sensor yang terhubung. Teori keamanan CPS menekankan perlunya mekanisme pertahanan yang adaptif, bukan statis. Lalu landasan teori HGNN, meskipun GNN standar efektif pada graf homogen, smart grid memiliki karakteristik heterogen, yakni terdiri atas node dan edge dengan tipe berbeda. Sebagai contoh, node dapat berupa meter pintar, transformator, maupun pusat kendali, sementara edge dapat berupa hubungan fisik distribusi daya atau koneksi komunikasi data. Untuk mengakomodasi keragaman ini, dikembangkanlah namanya yang bernama HGNN. Lalu untuk self-supervised learning ini, SSL adalah paradigma pembelajaran yang menghasilkan sinyal supervisi dari data itu sendiri tanpa label eksplisit, menghasilkan sinyal supervisi dari data itu sendiri tanpa label eksplisit, sehingga cocok untuk skenario data terbatas seperti smart grid. Pada domain computer vision, yang dilakukan penelitian oleh Chen et al. Mengusulkan framework constructive learning sederhana yang memaksimalkan kesamaan representatif antara augmentasi data. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Grill et al. Pada tahun 2020 memperkenalkan bootstrapping untuk menghindari ketergantungan pada sampel negatif. Lalu untuk landasan teori untuk data tidak seimbang atau imbalance data, masalah ketidakseimbangan data merupakan tantangan serius dalam deteksi anomali pada jaringan listrik pintar. Data normal mendominasi secara signifikan dibandingkan data anomali. Kondisi ini menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas dan gagal mengenali kelas minoritas. Akibatnya sensitivitas deteksi menurun meskipun akurasi keseluruhan tampak tinggi. Nah, ini adalah landasan teori atau literatur review dari peneliti-peneliti sebelumnya. Ada 6 penelitian, salah satunya saya sebutkan yaitu oleh Zavik et al. Pada tahun 2026 yang terbaru. Judul penelitian Anomaly Detection in Smart Grid Time Series Data Using Gap Deviation Network. Metode utama yang digunakan menggunakan Gap Deviation Network atau GDN, di mana hasil penelitiannya itu mampu mempelajari hubungan antar sensor dan mendeteksi divisi. Untuk kesenjangan gap yang diisi dalam penelitian ini, di mana fokus pada deviasi nilai sensor belum secara eksplisit memodelkan heterogenitas tipe komponen dalam jaringan listrik dalam skala besar. Nah, untuk alur arsitektur model, yang pertama adalah data input layer itu adalah untuk dataset yang kita gunakan, ya. Terus di bagian data ini adalah alur arsitektur model di mana data input layer gitu. Yang pertama di bagian data input layer, di sini penelitian ini menggunakan data dari sistem smart grid yang bersifat heterogen, mencakup misalkan beberapa tipe node, misalkan sensor konsumsi, perangkat kontrol, serta unit distribusi energi, dan berbagai jenis edge atau aliran energi, komunikasi antar perangkat, maupun status kontrol.
Dataset yang digunakan dapat berupa IEE Smart Grid Dataset, atau yang kedua ada Cyber Physical Smart Grid Dataset, dan yang ketiga ada data sintetis hasil simulasi. Eksperimen ini dilakukan dengan membagi dataset menjadi transit 70%, validation set 10%, dan testnet 20%. Untuk tahapan penelitian yang pertama, dataset ini yang tadi kita sebutkan akan diproses dan dinormalisasi. Data-data yang telah diinput ini akan diproses data diperoleh dari catatan operasional smart grid gitu. Terus data kemudian diproses melalui tahapan data cleaning, normalisasi, eh, feature extraction, missing value handling, sehingga menjadi representasi graf heterogen di sini. Setelah itu, model dirancang menggunakan HGNN. Model dirancang menggunakan HGNN sebagai backbone untuk menghasilkan embedding node dan edge. Kemudian dipadukan dengan modul self-supervised learning berbasis pretext seperti node attribute masking dan link prediction. Modul deteksi anomali dibangun dengan pendekatan reconstruction error dan distance-based scoring. Next, untuk evaluasi dan analisis. Ya. Untuk evaluasi dilakukan membandingkan hasil prediksi model terhadap data uji menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC ROC. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menilai sejauh mana SSL dan teknik penanganan data tidak seimbang meningkatkan performa model. Nanti dari penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan yang pertama, arsitektur model disimpulkan bahwa arsitektur graph neural network heterogen mampu mempresentasikan topologi kompleks smart grid lebih baik daripada graph homogen. Dibuktikan dengan peningkatan matriks. Di sini nanti akan disebutkan berapa persen kenaikannya. Terus yang kedua ada peran SSL pada data tidak seimbang, di mana strategi SSL terbukti efektif mengatasi masalah imbalance data. Retraining dengan tugas misalkan preteksnya masking gitu, berhasil meningkatkan sensitivitas deteksi terhadap serangan langka tanpa memerlukan penambahan data sintetis atau oversampling. Dan yang ketiga ada performa komparatif, di mana model yang diusulkan mengungguli metode baseline seperti LSTM dan GCN standar dalam metrik F1 score dan AUSI, menjadikan solusi yang menjanjikan untuk sistem deteksi instruksi yang minim label. Untuk model ini nanti akan diimplementasikan menggunakan deep learning framework, misalkan PyTorch Geometric atau DGL, dan eksperimen dilakukan pada beberapa skenario, seperti model baseline GCN, model HGNN tanpa SSL, model HGNN dengan SSL. Selain itu, dilakukan uji coba menggunakan wake loss lokal dan vokal loss untuk menangani data tidak seimbang. Sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.